Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Selamat berjumpa lagi pada pelajaran matematika. Hari ini kita akan masuk pada bab 2, yaitu mengenai persamaan kuadrat. Nah, anak-anak, persamaan kuadrat ini nanti tidak lepas dari materi pada waktu kamu di kelas 8, yaitu mengenai bentuk kuadrat. Ingat, bentuk kuadrat itu bisa difaktorkan, ya. Ada yang bisa difaktorkan, ada yang tidak bisa difaktorkan. Anak-anak, persamaan kuadrat itu definisinya adalah persamaan kuadrat dengan variabel x mempunyai bentuk umum ax kuadrat plus bx plus c sama dengan 0. Variabelnya, ingat, variabelnya tidak hanya x, bisa juga y, ya. Kalau y berarti a y kuadrat plus by plus c sama dengan 0, dengan a b c adalah bilangan real dan a tidak boleh sama dengan 0. Mengapa a tidak boleh sama dengan 0? Kalau a nya sama dengan 0, kalau dikalikan x kuadrat kan hasilnya 0, sehingga persamaan akan menjadi bx plus c sama dengan 0. Nah, ini bukan lagi persamaan kuadrat, tetapi persamaan linier. Sehingga persamaan kuadrat dituntut bahwa a-nya tidak boleh sama dengan 0. Kalau b boleh 0, Pak? Boleh. C boleh 0, Pak? Boleh. Ya. Contoh dari persamaan kuadrat adalah 2x kuadrat min 6x plus 5. Nah, ini a-nya berapa? 2. b-nya berapa? Min 6. c-nya sama dengan 5. Nah, ini harusnya sama dengan 0 nih, kurang ya. Jadi 2x kuadrat min 6x plus 5 sama dengan 0. Mengapa harus sama dengan 0? Kalau tidak sama dengan 0, ini adalah bentuk kuadrat. Kalau sama dengan 0 adalah persamaan kuadrat. Nah, yang kedua, x kuadrat min 4 sama dengan 0. Nah, ini a-nya berapa? 1. b-nya, karena tidak ada variabel x, berarti b-nya 0, c-nya negatif 4. Kemudian yang ini. Nah, ini adalah x kuadrat min 9x sama dengan 0. A-nya 1, b-nya negatif 9, c-nya tidak ada, berarti c-nya 0. Nah, anak-anak, yang paling penting dalam persamaan kuadrat ini nanti adalah menentukan akar-akar persamaan kuadrat. Akar-akar persamaan kuadrat itu apa? Akar-akar persamaan kuadrat adalah solusi atau penyelesaian dari persamaan kuadrat tersebut. Akar-akar persamaan kuadrat itu dapat ditentukan dengan beberapa cara. Ya, cara yang pertama yaitu dengan cara pemfaktoran, metode pemfaktoran. Ini tidak lepas pada materi bentuk aljabar pada waktu di kelas 8. Contoh nomor 1, ini x kuadrat min 16 sama dengan 0. Ini apa? Ini adalah bentuk selisih 2 kuadrat. Nah, selisih 2 kuadrat ini x kuadrat, ini min 16. 16 itu diubah dalam bentuk kuadrat, yaitu 4 kuadrat. X kuadrat min 4 kuadrat, seperti pelajaran yang lalu, bahwa kalau bentuk selisih 2 kuadrat itu bisa menjadi x plus a kali x min b. A nya adalah x, b nya adalah 4. Ini 4 kuadrat, ya. Sehingga x plus 4 kali x min 4 sama dengan 0. Dengan kalau ada perkalian, ya, a kali b sama dengan 0 itu bisa a nya 0, bisa b nya 0, sehingga x plus 4 sama dengan 0, sehingga menjadi x sama dengan negatif 4, atau x min 4 sama dengan 0, x nya sama dengan 4. Pindah ruas, ya. Sehingga himpunan penyelesaiannya adalah min 4,4. Ini adalah akar-akar persamaan kuadrat. Akar-akar persamaan kuadrat ini ada 2. Yang pertama adalah x sama dengan negatif 4 dan x sama dengan 4, ya. Yang kedua adalah x kuadrat min 7x plus 10 sama dengan 0. Nah, ini cara memfaktorkannya bagaimana? Sebetulnya kok bisa ketemu min 2, ketemu min 5 di sini? Ini caranya begini. Kita ambil c. C-nya berapa? 10. C-nya 10, kemudian b-nya negatif 7. Kita cari berapa kali berapa atau faktor dari 10, berapa kali berapa, sehingga kalau dijumlahkan hasilnya sama dengan min 7. Berapa kali berapa, yaitu min 5 dikalikan min 2, kalau dijumlahkan min 7. Sehingga ketemunya adalah x min 2
kali X min 5 sama dengan 0. Ini kalau kita jumlahkan min 2 tambah min 5 min 7. Min 2 kali min 5 plus 10. Nah ini, sehingga seperti tadi, ini kalau ada perkalian faktor kok sama dengan 0, berarti bisa faktor pertama sama dengan 0 dan faktor kedua sama dengan 0. X min 2 sama dengan 0, sehingga X nya sama dengan 2. X min 5 sama dengan 0, sehingga X nya sama dengan 5. Jadi himpunan penyelesaiannya adalah 2,5. Oke, lanjut contoh yang lain. Ini berarti metode yang berikutnya. Nah, metode yang berikutnya adalah dengan melengkapkan kuadrat sempurna. Langkah-langkahnya adalah yang pertama, memindahkan konstanta ke ruas kanan, sehingga ax kuadrat plus bx plus c sama dengan 0 menjadi ax kuadrat plus bx sama dengan c. Jika nya tidak sama dengan 1, maka bagi kedua ruas dengan A. Jadi kedua ruas dibagi dengan A kalau A nya tidak sama dengan 1, sehingga menjadi x kuadrat plus b per A x sama dengan c per A. Kemudian menambahkan pada kedua ruas dengan kuadrat dari setengah kali koefisien x. Jadi ditambahkan kuadrat dari setengah koefisien x, sehingga x kuadrat plus bx plus x kuadrat plus b per ax ini diambil setengah, yaitu separuhnya, yaitu menjadi b per 2a dikuadratkan. Ruas kanan juga sama, juga harus ditambah dengan yang sama. Ingat, persamaan itu ibaratnya timbangan. Kalau ruas kiri ditambah, ruas kanan juga harus ditambah yang sama. Oke ya. Nah, sehingga nih nomor 4, bagaimana kelanjutannya? Menyatakan dalam bentuk kuadrat sempurna pada ruas kiri. X plus b per 2a dikuadratkan. Kalau di sini plus, maka di sini plus. Tapi kalau di sini min, maka ini juga min. Jadi x plus b per 2a dikuadratkan. Ini tergantung yang ini negatif, terus diambil yang paling depan dan belakang. X plus b per 2a dikuadratkan sama dengan ini, sama b per a ditambah b per 2a dikuadratkan. Kemudian menentukan penyelesaian dengan menarik akarnya, sehingga x plus b per 2a itu sama dengan plus minus akar. Nah ini ya. Kemudian mengubahnya menjadi bentuk x plus p dikuadratkan sama dengan v. Nah ini saya beri contoh dulu. Contohnya nih, x kuadrat min 6x plus 5 sama dengan 0. Nah ini menjadi x kuadrat min 6x, 5 nya dipindahkan ke ruas kanan sehingga menjadi negatif 5. X kuadrat min 6x sama dengan min 5, sehingga diambil setengahnya. Sekarang setengah dari min 6 berapa? Min 3. Nah bisa diubah di sini, sehingga x kuadrat min 6x plus min 6 per 2 dikuadratkan sama dengan min 5 ditambah min 6 per 2 dikuadratkan. Ini sama, sehingga akan berubah menjadi x kuadrat min 6x plus min 3 dikuadratkan, sehingga sama dengan min 5 ditambah min 3 dikuadratkan. Ini dibuat bentuk kuadrat sempurna depan dan belakang. X min 3 dikuadratkan. Ini kalau diurai persis akan menjadi bentuk yang seperti atasnya, hingga x min 3 dikuadratkan sama dengan min 5 ditambah 9. X min 3 dikuadratkan sama dengan 4. X min 3 sama dengan plus minus akar 4. X min 3 sama dengan plus minus 2, sehingga menjadi x min 3 sama dengan 2, diambil bagian yang atas, sehingga x sama dengan 2 tambah 3, x sama dengan 5. Yang atau ini yang kedua, berarti x min 3 sama dengan, diambil bagian yang bawah, x min 3 sama dengan min 2, x sama dengan min 2 tambah 3, x sama dengan 1, sehingga himpunan selesainya 1,5. Itu ya. Ini nanti bisa dicoba sendiri, dilatih berkali-kali. Memang metode ini agak sulit daripada pemfaktoran, tetapi pemfaktoran itu tidak semua bentuk persamaan kuadrat itu bisa difaktorkan.
Oke, lanjut. Nah, ini dengan menggunakan ini yang metode ketiga adalah dengan menggunakan rumus ABC. Rumus ABC itu akar-akar persamaan kuadrat akan ada dua ya, bisa dinamakan X1 dan X2, bukan X12 tapi X12 itu sama dengan min B plus minus akar B kuadrat min 4AC per 2A. Ini rumusnya, nanti di screenshot ya. X12 itu sama dengan min B plus minus akar B kuadrat min 4AC per 2A. Ini selanjutnya B kuadrat min 4AC itu dinamakan diskriminan. Nah, ini jadi B kuadrat min 4AC itu sama dengan diskriminan. Nah, diskriminan dari persamaan kuadrat. Jika nanti D-nya lebih dari 0, ini hasilnya ini kok di bawah tanda akar ini kok lebih dari 0, maka persamaan kuadrat mempunyai dua akar real berbeda. Tetapi kalau D-nya sama dengan 0, berarti yang di bawah ini kok 0, maka persamaan kuadrat itu mempunyai dua akar real yang sama. Kemudian kalau D kurang dari 0, kalau ini kok negatif, berarti tidak mempunyai akar real. Tidak dilanjutkan. Kalau D yang di bawah ini kok akar negatif 2, berarti sudah tidak dilanjutkan, berarti persamaan kuadrat tersebut tidak mempunyai akar real. Nah, oke, sebagai contoh ini X kuadrat min 6X plus 5 sama dengan 0, A nya sama dengan 1, B nya sama dengan negatif 6, B nya sama dengan 5. Sehingga kita bisa mencari akar-akarnya. X12 itu sama dengan min B. Nah, ini berarti min 6 plus minus akar min 6 kuadrat dikurangi 4 kali 1, nah, kali 5 per 2 kali 1, sehingga menjadi 6 plus minus akar 36 dikurangi 20 per 2, sehingga menjadi 6 plus minus akar 16 per 2, 6 plus minus 4, nah akar 16 kan 4 per 2. Diambil bagian yang atas X1 6 tambah 4 per 2, sehingga menjadi X1 nya adalah 10 per 2, X1 nya 5. Atau diambil bagian yang bawah 6 dikurangi 4 dibagi 2, 6 kurang 4 2, 2 per 2, nah 2 per 2 berarti X nya 1. Jadi himpunan penyelesaiannya adalah 1,5. Mengapa bukan 5 dengan 1 Pak? Biasanya diambil yang kecil dulu, pada satu himpunan yang kecil dulu baru yang besar. Oke ya. Jadi ini lebih mudah. Semua persamaan kuadrat itu bisa dicari akar-akarnya dengan menggunakan rumus ABC, asalkan diskriminannya itu tidak kurang dari 0. Bisa 0, bisa lebih dari 0, bisa dicari, tapi nek kurang dari 0 tidak bisa dicari. Jadi kalau kamu nanti kesulitan untuk pemfaktoran, kesulitan untuk melengkapkan bentuk kuadrat sempurna, bisa menggunakan metode ini. Metode ini paling ampuh sendiri ya anak-anak, bisa digunakan seperti ini ya, dengan rumus ABC. Oke, lanjut. Nah, ini persamaan kuadrat AX kuadrat plus BX plus C mempunyai dua akar real X1 dan X2. Diperoleh hubungan X1 X2 A B C dan nilai diskriminannya sebagai berikut. Nah, kalau X1 tambah X2 itu kalau kamu cari X1 nya berapa, X2 nya berapa, itu kalau dijumlahkan itu adalah min B per A. Jadi X1 tambah X2, kamu tidak harus mencari X1 nya berapa, X2 nya berapa. Kalau disuruh mencari X1 tambah X2 itu langsung min B per A. Ini diambilkan dari sini, A nya dari sini. Jadi X1 tambah X2 itu sama dengan min B per A. X1 kali X2 itu C per A. Jika X1 dan X2, ini contoh ya, X1 dan X2 adalah akar-akar dari persamaan kuadrat 4X kuadrat min 8X plus 10 sama dengan 0. Tentukanlah nilai dari X1 tambah X2, X1 kali X2, X1 kuadrat tambah X2 kuadrat. Nah, ini caranya begini.
kita cari A-nya dulu. A-nya 4, B-nya negatif 8, C-nya 10. Maka X1 tambah X2 adalah min B per A, min 8 per 4, sehingga menjadi 8 per 4, hasilnya 2. X1 kali X2 berarti C per A, 10 per 4, sehingga menjadi 5 per 2 atau 2,5. Nah, kalau X1 kuadrat tambah X2 kuadrat kan tidak ada rumusnya. Karena tidak ada rumusnya, kita uraikan dulu. X1 tambah X2 dikuadratkan. Ingat, ini pelajaran yang kemarin sudah saya berikan, yaitu kuadrat sempurna. X1 kuadrat tambah 2X1 kali X2 ditambah X2 kuadrat. Nah, sehingga ini kalau kita pindahkan ini ke sana, ya, sehingga X1 tambah X2 kuadrat min 2X1 X2 itu sama dengan X1 kuadrat ditambah X2 kuadrat. Ini dipindah, ini pindah ke ruas kiri. Nah, ini ke sini ya. Sehingga X1 kuadrat tambah X2 kuadrat itu sama saja dengan hasil dari X1 tambah X2 dikuadratkan dikurangi 2X1 X2. Sehingga X1 kuadrat tambah X2 kuadrat ini, X1 tambah X2 kan sudah punya, yaitu 2, dimasukkan berarti 2 kuadrat min 2X1 X2. X1 X2 berapa? X1 X2 sudah punya, yaitu 2,5. Sehingga 2 kali 2,5, 4 dikurangi 2 kali 5 per 2, 4 dikurangi 5 hasilnya 1. Oke, itu anak-anak materi hari ini. Untuk soal-soalnya nanti akan saya berikan secara terpisah ya. Nanti saya mulai dari pemfaktoran, melengkapkan kuadrat sempurna, rumus ABC, dan mencari jumlah dan hasil kali akar-akar persamaan kuadrat ya. Itu dulu. Kamu bisa sebetulnya men-screenshot cara pemfaktorannya ini. Nah, ini di screenshot dulu, tidak apa-apa. Dari filenya ini saya suruh, nah coba di screenshot dulu sebelum kita akhiri ya. Saya kasih waktu untuk screenshot 1, 2, 3. Oke. Kemudian bagian yang kedua. Nah, ini caranya sebetulnya ada juga di buku, tapi lebih praktis di sini. Di screenshot dulu ya. Ini metode melengkapkan kuadrat sempurna 1, 2, 3. Oke. Kemudian ini contohnya di screenshot 1, 2, 3. Oke. Nah, ini metode yang ketiga ya anak-anak. Ini di screenshot dulu 1, 2, 3. Oke. Sekarang contohnya ya, contohnya sudah. Sekarang ini yang keempat, ini jumlah dan hasil kali akar-akar persamaan kuadrat. Di screenshot dulu. Oke ya, ini anak-anak, itu adalah materi persamaan kuadrat yang bisa saya sampaikan pada hari ini. Ingat, selalu jaga kesehatan, selalu belajar, jangan terlalu banyak bermain ya. Bermain boleh, tetapi harus dibatasi. Oke, ini anak-anak, nanti untuk soalnya akan saya kirimkan di grup WA kelas masing-masing. Ini dulu, salam untuk keluarga, semoga dalam keadaan sehat selalu. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.